1-0. Cukup satu angka untuk meruntuhkan harga diri yang dibangun setinggi langit. Di bawah lampu sorot Piala AFF Futsal 2026, drama bukan lagi sekadar kata-kata. Ini adalah pertempuran hidup mati. Dan malam ini, Harimau Malaya terpaksa pulang dengan ekor tertunduk. Apa yang terjadi? Apakah Malaysia terlalu sombong ataukah Garuda memang sudah berada di level yang tak bisa mereka sentuh lagi? Sejak peluit pertama dibunyikan, atmosfer sudah terasa panas. Tekanan tinggi, body charge brutal, dan adu mulut antar pemain tak terhindarkan. Malaysia datang dengan kepercayaan diri penuh, sesumbar akan membalas dendam lama. Namun, mereka lupa satu hal, parket tidak pernah berbohong. Disiplin baja lini belakang Indonesia membuat setiap serangan Malaysia mental layaknya menabrak tembok beton. Dan puncaknya, satu skema kilat, satu sentuhan magis, dan gawang Malaysia bergetar. Stadion bergemuruh, dan seketika itu juga, mental anak asuh pelatih Malaysia hancur berkeping-keping. Lihatlah wajah-wajah itu. Wajah yang tadinya penuh provokasi kini berubah menjadi pucat pasi. Sepanjang babak kedua, Malaysia praktis hanya bisa berputar-putar tanpa arah. Power play yang mereka banggakan, sia-sia. Taktik mereka terbaca seperti buku anak sekolah di hadapan kecerdasan strategi timnas Indonesia. Apakah ini akhir dari era futsal Malaysia? Ataukah mereka memang selama ini hanya besar di media sosial namun kerdil di atas lapangan? Kemenangan 1-0 ini jauh lebih menyakitkan daripada skor telak. Karena Indonesia menunjukkan bahwa meski hanya 1 gol, dominasi total ada di tangan kita. Sore ini, sejarah mencatat kembali. Merah putih berkibar lebih tinggi. Malaysia boleh saja bicara soal taktik, tapi Indonesia bicara soal mental juara. Kemenangan ini bukan cuma soal poin, ini soal harga diri, soal siapa penguasa futsal Asia Tenggara yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia memang sudah habis? Atau mereka hanya beruntung tidak kalah lebih banyak? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini untuk merayakan kemenangan Garuda. Garuda terbang tinggi. Harimau silahkan coba lagi tahun depan. Kalau bisa. Kok bisa sih? Lawannya cuma Malaysia loh. Kok menangnya hanya 1-0? Katanya mau juara. Katanya mau back to back. Kalau cara mainnya seperti ini, besok ketemu Australia, Thailand, dan Vietnam, kayaknya wassalam dari timnas. Gila. Timnas Indonesia akhirnya resmi lolos ke semifinal Piala AFF Futsal setelah berhasil mengalahkan timnas Malaysia dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Guntur Sulistyo yang memecah kebuntuan timnas Indonesia pada pertandingan sore hari ini. Panjang pertandingan, timnas Indonesia terus menekan pertahanan timnas Malaysia. Namun, sampai dengan bunyi peluit tanda berakhirnya pertandingan, skor masih sama 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Untuk saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasmen sementara di bawah Australia yang menang selisih gol dari timnas Indonesia. Pertandingan penentuan akan dilaksanakan besok antara timnas Indonesia versus timnas Australia. Waktu kick off pada pukul 12.30 WIB. Siapakah yang layak menjadi juara grup di ajang ASEAN Futsal Championship 2026? So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go! Kalau gua pikir-pikir, Malaysia jago juga ya. Karena timnas futsal Indonesia ditahan imbang di babak pertama ASEAN Futsal Championship dengan skor 0-0. Ya, tapi di sini gua nggak berekspektasi tinggi ya untuk timnas futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2026. Karena ini adalah skuad regenerasi yang dilakukan oleh Coach Hector Shuto. Skuad yang diisi oleh pemain-pemain muda dan pemain-pemain debutan. Jadi ini untuk pembentukan mental dan meningkatkan kualitas dan potensi untuk pemain-pemain muda yang ada di timnas futsal Indonesia. Tetapi progres yang dilakukan Coach Hector Shuto sudah mulai terlihat.
Timnas Futsal Indonesia terus menekan pertahanan dari Malaysia. Tapi ini memang harus benar-benar ditingkatkan lagi nih kualitas finishing dan decision making yang ada di squad Timnas Futsal Indonesia saat ini. Tetap semangat dan terus berprogres. 2D doa dan dukungan untuk Timnas Futsal Indonesia. Prediksi skor kalian berapa di babak kedua? Tulis di kolom komentar. Itu udah ada peningkatan setelah mengalahkan Malaysia 0-1 tanpa balas guys ya. Dan setelah fix bisa dikatakan bahwa King Indo yang akan lolos ke babak semifinal. Buset dah guys. Waduh Pakci, katanya ingin bersama-sama gitu lolos ke babak semifinal, tapi nyatanya apa? Nyatanya kalah 2 kali guys. Saat ini kalah 0-1 dengan King Indo. Kemarin kalah dengan skor 2-1 sama Australia. Buset dah. Dan inilah guys ya klasemennya, bahwa King Indo dan Australia telah fix lolos ke babak semifinal guys ya, sama-sama memiliki poin 6 cuy. Nah barulah guys ya besok nih guys ya lawannya baru seimbang lawan Australia cuy. Dan kemungkinan di grup A guys ya akan lolos ke babak semifinal adalah Vietnam dan Thailand cuy. Semoga aja guys ya King Indo bisa menang juga agar mendapatkan 3 game sapu bersih cuy. Menangnya sih cuma 1-0. Tapi timnas kita yang main di AFF kali ini cuma latihan 5 hari, cok. Guntur itu bagus banget, Sanjaya juga. Dan ini membuktikan banget gak sih Chat, kalau industri futsal kita itu sudah maju di Asia. Ya iyalah, latihan cuma 5 hari, pemain dari squad utama cuma 3 seingat gua. Tapi kita bisa bikin Malaysia kewalahan, cok. Menang tipis tapi bikin musuh kewalahan banget. Ini untung kipernya Malaysia jago. Kalau nggak jago itu bisa-bisa 5-0, cok. Striker keturunan Indonesia cetak hat-trick di Liga Belanda. Total 5 gol dari 2 laga terakhir. Wih, tajam juga ya. Yaps, namanya adalah Dean Zambergen yang saat ini bermain di Liga 2 Belanda, di mana memang Dean Zambergen dikabarkan masuk dalam radar John Hetman untuk dinaturalisasi dan segera bergabung bersama Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Timnas Indonesia memang sangat membutuhkan striker yang tajam, dan mungkin pemain berdarah Indonesia ini bisa jadi solusinya. Halo Coach John Hetman, ayo Coach diajak join. Sepertinya Dean Zambergen ini adalah pemain yang sangat dibutuhkan di lini depan Timnas Indonesia saat ini. So, kalau menurut kalian gimana? Hector Soto bikin deg-degan. Eksperimen di laga krusial lawan Malaysia, mainin pemain pelapis. Untung menang. Timnas Futsal Indonesia akhirnya menang tipis lawan Timnas Futsal Malaysia. Gol tunggal dari Guntur Sulistyo jadi penyelamat muka. Jujur ya, ini bukan kemenangan yang nyaman. Kita yang sebelumnya pesta gol, sekarang malah harus kerja keras banget buat nembus pertahanan Malaysia. Tapi ya, menang tetap menang dan itu yang penting. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Cuma yang bikin gua heran, ini Hector Soto kayak lagi eksperimen. Lawan rival panas malah mainin pelapis, resiko banget. Untung aja masih bisa lolos ke semifinal. Tapi kalau terus begini, bisa bahaya ke depannya. Nah menurut lo, ini strategi jenius buat rotasi atau malah terlalu nekat di laga sepenting ini? Mana katanya mau hujan gol sore ini, sampai dengan turun minum. Timnas Indonesia masih belum berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Malaysia. Gila. Sepertinya Timnas Indonesia kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Timnas Malaysia. Dari awal menit pertandingan, Timnas Indonesia mendominasi. Namun lagi-lagi pertahanan Malaysia sangat disiplin, sehingga tidak ada celah sedikit pun Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Beberapa kali Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas, namun belum bisa dikonversi menjadi gol. Kiper Timnas Malaysia patut diberikan apresiasi karena beberapa kali menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh Timnas Indonesia. 3 poin harga mati untuk Timnas Indonesia untuk memastikan tiket ke babak semifinal, karena lawan di pertandingan terakhir adalah Timnas Australia. Jangan sampai kalah dan gugur di fase grup penyisihan. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go!